Shalom, apa kabar semua? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu dalam lindungan tangan Tuhan yang sempurna. Pastor Message hari ini saya beri judul Mujizat dekat dengan kita. Kita hidup setiap hari memerlukan mujizat, terutama hari-hari ini setelah kita mengalami badai pandemi yang begitu hebat. Dan ke depan Presiden kita juga sudah beberapa kali mengumumkan akan ada lonjakan inflasi yang hebat yang harus kita hadapi. Maka dari itu, setiap kita hidup memerlukan mujizat. Tuhan bisa buka jalan di saat tidak ada jalan. Tuhan bisa buka yang tertutup. Tuhan bisa buat yang tidak ada menjadi ada. Yang tadinya sakit, kemudian sakitnya disembuhkan. Buat saya itu semuanya mujizat. Kita semua membutuhkan ini. Nah, bagaimana mujizat itu bisa dekat dalam kehidupan kita? Saya ambil firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 18 dari ayat 30 sampai 39, kemudian dilanjutkan ke ayat 45. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Kalau di Alkitab saudara manual, saudara bisa garis bawahi, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka buat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran. Kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah." Kita lompat ke ayat 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Konteks ini ditulis waktu mereka mengalami kekeringan dan mereka ada di titik yang putus asa, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu raja diingatkan, ada seorang nabi yang katanya hebat. Saudara, di perjanjian baru setiap kita ini adalah iman. Amin. Nah, kekeringan masa sukar akan membuat gereja Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Banyak orang akan datang kepada kita. "Bro, sis, tolongin kita dong." Saudara harus siap dengan pertanyaan seperti itu, dan saudara harus bilang siap. Kita adalah Elia zaman sekarang. Kita adalah Elia di zaman now. Kalau prinsip ini saudara pegang, kita akan mengalami berbagai macam mujizat. Kita boleh ada sampai hari ini, itu pun mujizat. Kita bisa bangun pagi hari ini, itu pun juga mujizat. Setiap hari kita memerlukan mujizat Tuhan. Mujizat bisa terjadi dengan cara kita harus membangun dasar mezbah yang kokoh. Nah, ada 5 dasar mezbah yang dilakukan Elia. Kita akan belajar agar kita dapat mengalami mujizat setiap hari. 5 dasar mezbah yang simpel ini yang perlu saudara dan saya hidupi sehari-hari untuk menjalani hari-hari ke depan. Yang pertama, mendekat.
Di 1 Raja-Raja 18 ayat 30 Elia bilang begini, datanglah mendekat kepadaku. Ini bicara mengenai kesehatian. Bapak Ibu kalau nggak sehati, itu mujizat jauh dari kita. Jadi Elia bilang, ayo dekat-dekat. Dekat sehati dengan siapa? Kita bisa mulai dengan orang yang terdekat dengan kita dahulu. Dengan anak-anak kita, dengan suami, dengan istri. Kalau kita jauh maka mujizat juga jauh. Maksudnya dekat-dekat di sini adalah sehati. Contoh, ada suami istri tidur seranjang, tapi nggak sehati. Ada suami istri bisa ke gereja bersama-sama, tapi nggak pernah doa bareng. Itu juga mujizat jauh. Di tempat kerja, sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita pergi kerja, kita hampiri Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita mengerti di mana kita mulai jauh. Mujizat itu juga jauh. Dekat bukan artinya fisiknya, tapi hatinya mesti dekat. Itu mujizat dekat banget dengan kita. Kalau di kantor gimana? Juga dekat-dekat. Mulai dari yang seiman dulu. Lakukan doa pagi sebelum buka toko. Doa dulu biar hari ini ada berkat yang baru. Ada kangtau yang baru. Ada pelanggan yang baru. Mau buka apapun kita mesti dekat-dekat. Yaitu doa dulu. Nah, yang udah mulai jauh, mulai sekarang dekat-dekat lagi. Mujizat nggak usah dicari kemana-mana. Mujizat akan dekat kalau kita suka dekat-dekat. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus jemput kita kembali. Kita harus dekat-dekat terus. Yang kedua, perbaiki mezbah. 1 Raja-Raja 18 ayat 30b, memperbaiki mezbah yang rusak, yang hancur diperbaiki. Hati-hati dengan kesibukan. Apa yang iblis curi? Hubungan kita dengan Tuhan, karena iblis tahu rahasianya. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Hati-hati buat para pengusaha, pebisnis. Semakin sibuk, semakin pusing, kita juga lupa doa. Akhiri hari ini kita butuh doa. Sampai ada mujizat dan tuntunan Tuhan. Pada saat bangun pagi, hampiri Tuhan terlebih dahulu. Bilang sama Tuhan, saya mau bersama-sama Engkau sepanjang hari ini. Karena di luar Tuhan aku nggak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, kenapa hujan bisa turun sekejap mata dengan lebat? Mau berkorban. 1 Raja-Raja 18:33-36. Karena mereka berkorban, memotong-motong kayu, lalu memotong lembu, menaruhnya di atas mezbah. Saudara, memang seringkali Tuhan bisa buat mujizat. Yang sakit bisa langsung sembuh, yang buta bisa langsung melihat, tapi diperlukan pengorbanan. Maksudnya pengorbanan di sini kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Saat ini bangsa kita akan menghadapi masa yang sukar. Harga barang-barang pokok sudah mulai beranjak naik. Menurut dari beberapa ekonom, kita akan menghadapi inflasi sampai 5 tahun ke depan. Nah, untuk kita bisa melewati masa yang sukar, Tuhan mau setiap kita setia dengan Tuhan. Setia dalam segala hal. Tuhan bisa angkat kita. Tuhan bisa angkat gereja Tuhan. Kita akan tetap diberkati. Kita bisa memberkati kota-kota. Bahkan memberkati bangsa-bangsa. Kalau Elia bilang hujan turun, bisa terjadi. Dan kenapa bisa terjadi? Karena ada sebuah proses yang melatih karakter kita. Yang keempat, doa dan tindakan. Doa dan tindakan tidak berdasarkan firman Tuhan. Banyak dari kita berdoa nggak alkitabiah. Berdoa dan tindakan itu harus berdasarkan firman Tuhan. Kalau saudara baca doanya Elia, Nabi Baal 450 itu kan sudah nari-nari, praise and worship. Tapi kenapa api nggak turun dari langit? Kemudian Elia bilang begini, Tuhan, saya buat ini sesuai firman Tuhan. Yaitu doa, minta, maka akan diberikan kepadamu. 1 Raja-Raja 18 ayat 37 Elia bilang, supaya orang tahu bahwa engkau itu adalah Tuhan yang hidup. Seringkali kita minta mujizat, tapi doanya kita nggak alkitabiah. Jadi doa kita harus ada tindakan dan yang alkitabiah. Jangan-jangan mujizat nggak terjadi karena apa yang kita minta dan apa yang kita lakukan tidak sesuai firman. Yang terakhir, tujuannya harus benar. Di ayat 37 doa Elia bilang begini, Tuhan jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Jadi tujuan mujizat terjadi supaya Tuhan dipermuliakan. Tujuannya benar. Doa kita harus tujuannya benar. Kemudian apa yang terjadi?
Di ayat 38 Alkitab bilang, dan api turun dari langit. Api di ayat ini dalam bahasa aslinya juga bicara mujizat. Jadi yang pertama kita harus dekat-dekat sehati. Yang kedua, perbaiki mezbah. Ketiga, mau berkorban. Lakukan bagian kita dan Tuhan lakukan bagiannya. Yang keempat, doa dan tindakan harus alkitabiah. Tujuannya harus benar supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara melakukan prinsip ini, akan ada api dari surga yang membakar korban kita. Maka surga terbuka dan api turun. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.